firman Tuhan bersama-sama, yaitu firman Tuhan yang diambil dari Kejadian pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai ke-18. Saya akan membaca dari ayat yang pertama. Saya mohon Anda menyambut dengan ayat berikutnya, bergiliran dengan saya sampai selesai. Demikianlah firman Tuhan. Kejadian 13 ayat yang pertama. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai ke dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak luas bagi mereka untuk tinggal bersama-sama. Sebab bagi mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat tinggal bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkanlah dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu mengatakan kepadanya dan diingatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetapkan Lot, tetapi Lot menetapkan kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamu lah akan kuberikan negeri itu. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita sekalian yang masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan akan firman Tuhan ini, yang kemudian menyimpan dalam hati serta melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. 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 Adapun firman Tuhan yang menjadi fokus dari khotbah saya pada pagi hari ini, saya ambil dari ayat yang ke-8 dan ke-9 yang saya baca ulang demikian. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Tema khotbah ini saya beri judul Do Your Best and Trust God.
to take care of the rest. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa Abraham mengalah terhadap Lot? Mengapa dia memberikan prioritas kepada Lot untuk memilih tanah, sehingga ia mengambil sisa dari pilihan Lot itu untuk dirinya sendiri? Sebab bukankah sebenarnya saudara Abraham adalah seorang yang mengemban janji Allah, yang kepadanya dijanjikan tanah yang berada di hadapan mereka itu? Dan bukankah sebenarnya bahwa ia sebagai seorang pengemban janji Allah, maka sebenarnya ia cukup adil dan cukup bijaksana jika ia yang membagi daerah itu, sehingga merupakan sebagiannya, yaitu merupakan setengah dari daerah yang subur dibagi dua, setengah dari daerah yang tidak subur atau yang gersang itu juga dibagi dua. Instead pembagiannya dilakukan menurut garis yang vertikal dari dari barat ke timur. Dia dapat memakai pembagiannya dalam garis horizontal yang membagi daerah utara dan selatan, yang masing-masing mempunyai daerah yang gersang maupun daerah yang subur. Sebenarnya bukankah dia dapat melakukan seperti itu, saudara? Sehingga adil kalau ia melakukan itu, karena masing-masing mendapat bagian yang sama. Ada daerah yang gersang, ada daerah yang subur. Bukankah itu menguntungkan kedua belah pihak? Tetapi saudara, mengapa Abraham tidak melakukan itu? Instead dia memberikan hak pilihnya kepada Lot untuk memilih terlebih dahulu dan dia menerima sisanya. Jelas-jelas itu merupakan tindakan yang mengalah. Karena Lot tentu saja dia akan memilih daerah yang terbaik buat dirinya dan meninggalkan sisanya untuk omnya ini, si Abraham ini. Saudara, pertanyaan itu seringkali berkecamuk di dalam benak orang percaya. Dan dari semua pemikiran itu, saudara, saya mendapatkan ada dua pendapat yang menarik untuk kita bahas pada pagi hari ini. Mengapa Abraham atau Abram pada waktu itu mengalah kepada Lot? Pendapat yang pertama mengatakan demikian, saudara. Abraham mengalah kepada Lot sebab Abraham atau Abram sebagai seorang selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada kemenakannya ini, yang sejak masih muda sudah kehilangan orang tuanya atau bapaknya, yaitu Haran. Dan saat itu, saudara, Lot di dalam kehidupan selanjutnya memandang Abram ini sebagai ayahnya sendiri, sehingga kehidupannya bergantung atau sangat bergantung kepada Abram untuk kehidupannya. Sehingga melihat di dalam posisi seperti ini, sebagai seorang yang dipercaya begitu rupa oleh kemenakannya ini, saudara, apakah Abram sampai hati untuk memilih bagian yang terbaik untuk dirinya sendiri? Tentu saja tidak, bukan? Bahkan untuk membagi di dalam win-win situation seperti yang tadi saya uraikan, dia mungkin juga tidak sampai hati karena dia tidak tahu persis bagaimana hasilnya. Apakah itu akan menguntungkan Lot secara maksimal? Karena dia kepingin Lot yang betul-betul menggantungkan harapan kepadanya itu tidak dikecewakan. Itulah sebabnya pada waktu itu dia menyerahkan saja pada Lot.
Dia mau pilih yang mana? Ini merupakan pendapat yang pertama, saudara. Yaitu Abraham tidak memilih terlebih dahulu. Instead dia memberikan prioritas kepada kemenakannya ini untuk memilih. Karena ia merasa sebagai seorang om yang dipercaya oleh Lot. Dia tidak ingin mengecewakan kemenakannya ini. Rasa kasihan dan tanggung jawab sebagai om itu terbukti ketika Lot setelah memilih daerah yang subur, yang ternyata pada waktu itu adalah pilihan yang salah, dan Lot diserang oleh raja-raja di timur dan dikalahkan. Maka Abram dengan sepenuh kemampuannya, dengan membawa anak buahnya sebagai pasukan untuk menolong dia. Dan itu dapat kita lihat di dalam Kejadian pasal 14 ayat 1 sampai 16. Jadi kita melihat di sini satu bukti, saudara, bahwa Abram memberikan hak pilih itu walaupun dia tahu bahwa Lot memilih yang terbaik dan dia menyisakan sisanya untuk dirinya. Dia tidak sakit hati. Dan itu terbukti di sini. Pada waktu Lot dikalahkan oleh raja-raja dari timur, dia dengan orang-orangnya, anak buahnya yang jumlahnya tidak banyak, menyelamatkan Lot. Demikian pula, saudara, pada waktu Tuhan mau menghancurkan Sodom dan Gomora, kembali Abram menunjukkan kesetiaan dan kasihnya pada Lot. Dengan apa? Dengan memohon pada Tuhan supaya Lot itu dapat diselamatkan. At least dia bisa diselamatkan bersama dengan keluarganya. Dan itu dapat kita baca di dalam Kejadian pasal 19 ayat 1 sampai 29. Saudara, pemikiran yang pertama ini adalah merupakan satu dasar di mana Lot dapat di mana Abram dapat mengalah pada Lot karena tanggung jawabnya sebagai om yang sangat dipercaya oleh Lot, dan dia tidak ingin merugikan Lot. Pendapat yang kedua, saudara, di dalam pendapat yang kedua ini dikatakan bahwa Abram tidak berani mengandalkan pikirannya sendiri untuk menyelesaikan persoalannya dengan Lot. Itulah sebabnya, saudara, maka Abram kemudian menyerahkan hak pilihnya kepada Tuhan melalui pilihan Lot. Mengapa ini terjadi? Ini terjadi menurut pendapat yang kedua ini adalah disebabkan oleh pengalaman yang pahit yang pernah dialami oleh Abram sebelumnya. Kita ingat, saudara, di dalam Kejadian pasal 12 mulai ayat yang ke-10 dan seterusnya. Pada waktu Abram baru saja tiba di tanah perjanjian, tanah pilihan Tuhan baginya. Maka apa yang terjadi, saudara? Apakah dia mengalami satu kelimpahan berkat Tuhan di tanah itu? Dia yang sudah dari jauh datang dipimpin oleh Tuhan dengan penuh iman dan pengharapan, ternyata sampai di negara yang dijanjikan itu, bukannya menemukan negara itu sebagai tempat yang makmur, saudara. Instead, dia sampai di sana segera terjadi bahaya kelaparan. Dikatakan bahwa bahaya kelaparan sangat besar di negeri itu. Sehingga dengan mengandalkan pemikirannya sendiri, saudara, Abram mencoba menyelesaikan masalah itu. Mengapa demikian? Sebab mungkin dia merasa juga kecewa terhadap Tuhan, kita tidak tahu. Itulah sebabnya tanpa dia berkonsultasi lagi pada Tuhan, dia pakai pikirannya sendiri. Dia pikir ya Tuhan sudah memimpin dia pada tanah perjanjian seperti itu, ternyata tanah perjanjian itu mengecewakan. Dan itulah sebabnya dia mungkin berpikir
Aku tidak perlu memikirkan atau mengandalkan Tuhan lagi. Sekarang aku pakai pikiranku sendiri, kemampuanku sendiri untuk menyelesaikan masalah ini supaya keluargaku tidak kelaparan, tidak mati kelaparan. Nah, itulah sebabnya dia segera lari ke Mesir, gudang gandum pada waktu itu, saudara. Tidak berkonsultasi kepada Tuhan, pakai pikirannya sendiri, dan itu memang logis dan masuk akal. Karena pada waktu itu semua orang, negara-negara di sekitar Mesir, kalau mengalami bahaya kelaparan, maka mereka pasti lari ke Mesir, karena di situ gudang gandum. Tetapi masalahnya, saudara, pada waktu dia mau masuk ke Mesir, Abram teringat istrinya Sarai itu sangat cantik. Nah, jangan-jangan kalau dia masuk ke situ, Fir'aun nanti akan mengambil istrinya dengan membunuh dia. Nah, ini suaminya dibunuh aja supaya istrinya bisa diambil sebagai istri. Pikiran itu yang menyebabkan dia ketakutan. Dan dia mengatakan pada Sarai, kamu nanti kalau masuk ke Mesir, jangan bilang kalau kamu istriku. Nanti aku dibunuh supaya kamu bisa diambil oleh Fir'aun. Tetapi instead kamu bilang aja, kamu adalah saudaraku. Memang nggak salah ya, sebab sebenarnya dia masih ada hubungan sebagai cousin. Supaya apa? Supaya nanti Fir'aun tidak membunuh aku dan mengambil engkau sebagai istrinya. Nah, hal itu dilaksanakan, saudara. Dan kita tahu apa yang terjadi. Karena justru karena Abram tidak mengaku, atau Sarai tidak mengaku sebagai istri Abram, maka Firaun tidak segan-segan mengambil Sarai dan memberikan hadiah kepada Abram untuk gantinya, memberikan mas kawin istilahnya. Nggak apa-apa, dia merasa nggak bersalah kok. Ini saudaranya, nggak apa-apa kan, diambil. Tetapi saudara, Tuhan adalah Tuhan yang maha pengasih, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang setia kepada janjinya kepada Abraham. Dia tidak membiarkan peristiwa itu terjadi, saudara, dan berkelanjutan. Akhirnya dia memberikan tulah kepada keluarga atau istana Firaun, sehingga Firaun disadarkan bahwa ini sebetulnya adalah istri Abram. Nah, selanjutnya saudara sudah tahu ceritanya. Firaun mengembalikan istri Abram, bahkan Abram diberikan ganti rugi, berkelimpahan hartanya, sehingga dia kembali ke tanah perjanjian. Nah, saudara, pengalaman pahit ini yang membuat Abram takut untuk mengambil keputusan dengan berdasarkan pikirannya sendiri. Sebab dia tahu bahwa itu pahit sekali. Kalau Tuhan tidak bertindak pada waktu itu untuk menolong dia, maka dia kehilangan segala-galanya. Dia kehilangan tanah yang Tuhan janjikan karena sudah ditinggalkan, dan dia kehilangan istrinya. Nah, kelihatannya saudara, ini merupakan pelajaran yang diingat oleh dia di dalam kehidupannya. Itulah sebab yang menurut pendapat yang kedua ini, Abraham lebih baik merasa dirinya aman untuk menyerahkan pilihannya itu, hak pilihnya itu kepada Tuhan melalui pilihan Lot. Jadi dia lebih mempercayai Tuhan, kebijaksanaan Tuhan untuk memilihkan bagiannya melalui pilihan Lot. Dari kedua pendapat ini, saudara pilih yang mana? Yang mana menurut saudara lebih tepat sebagai alasan Abraham mengalah? Ada yang mau memberi pendapat? Ada? Saudara, saya sendiri
kalau menganalisa kedua pendapat itu, saudara, maka saya cenderung memilih pendapat yang kedua. Sebab apa, saudara? Sebab lihat saja, kalau kita memang menganggap bahwa pendapat yang pertama, yaitu karena Abram merasa bertanggung jawab sebagai om yang diandalkan oleh Lot, sehingga dia mengalah pada Lot untuk mengambil bagiannya terlebih dahulu. Maka kalau Abram pada waktu itu hanya mengandalkan pikirannya saja untuk menyelesaikan seperti itu, saudara, maka saya pikir pasti Abram tidak akan melakukan tindakan itu. Sebab apa, saudara? Sebab ia tentu tidak berani untuk mengalah kepada Lot dengan hanya karena rasa kasihan, hanya karena merasa bertanggung jawab, dengan mengalahkan kepentingan keluarganya sendiri. Nggak mungkin. Kalau dia mengandalkan pikirannya yang logis dan bertanggung jawab, dia pasti tidak akan memberikan hak pilih itu kepada Lot terlebih dahulu dengan membahayakan kepentingan keluarganya sendiri. Benar nggak? Jadi pemikiran yang pertama ini, saudara, saya kira tidak masuk akal. Tidak mungkin Abraham itu melakukan seperti itu kalau dia mengandalkan pikirannya sendiri. Tidak mungkin dia mengalah pada Lot hanya berdasarkan belas kasihan atau berdasarkan karena dia sudah diandalkan oleh Lot dan dia tidak ingin mengecewakan Lot. Tidak mungkin, saudara. Sebab itu akan merugikan kepentingan keluarga sendiri. Tetapi sebaliknya, saudara, kalau Abram mengandalkan kebijaksanaan Allah di dalam menentukan pilihannya melalui pilihan Lot, maka ia tahu bahwa Allah pasti mampu melaksanakan janjinya dan pasti mampu memilihkan bagian yang terbaik yang merupakan hak dia yang dijanjikan Allah dari semula. Meskipun ada kemungkinan bahwa tindakan Abram ini salah, Allah mampu untuk mengubah kesalahannya sehingga menjadi satu kebenaran yang akhirnya menguntungkan dirinya seperti apa yang Tuhan inginkan terjadi. Saudara, pemikiran seperti itu dapat kita lihat juga pada waktu Abram diminta untuk mengorbankan Ishak sebagai anak perjanjian satu-satunya yang ia miliki untuk Tuhan. Saudara tentu masih ingat kejadian seperti itu. Abram diminta untuk mengorbankan Ishak, anak perjanjian yang sudah dia nantikan begitu lama. Itu diminta oleh Tuhan untuk dikorbankan sebagai korban bakaran kepada Tuhan. Tetapi Abram sama sekali tidak waver. Dia tidak ragu-ragu. Dia laksanakan itu. Kenapa dia melakukan itu, saudara? Sebab dia tidak mengandalkan pikirannya sendiri, tetapi mengandalkan Tuhan. Kalau dia mengandalkan pikirannya sendiri, dia akan berpikir, apa-apaan ini? Benar gak? Apa-apaan ini? Tuhan sudah janji dan digenapi setelah sekian lama, sekarang diminta kembali. Gak masuk akal. Kalau dia mengandalkan pikirannya untuk melihat masalah atau problema yang dihadapi pada waktu itu, saudara, dia pasti tidak akan berani mengorbankan anaknya Ishak ini kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Tetapi di dalam Ibrani pasal 11 ayat 17 sampai 19, di situ dikatakan apa yang menjadi pikiran Abram pada waktu itu, yaitu kalaupun dia salah mengambil tindakan dengan percaya pada Allah, mengandalkan kuasa Allah, maka Allah sanggup merubah apa yang ia salah lakukan itu menjadi sesuatu yang benar, apa yang Tuhan kehendaki. Sebab apa? Sebab di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-17 sampai ke-19, di situ dituliskan pemikiran Abraham ini, saudara. Mengapa Abraham pada waktu itu berani
mengorbankan anaknya Ishak yang bertentangan dengan pikirannya sendiri, karena dia mengandalkan pada Tuhan. Dia mengandalkan pada kesetiaan Tuhan dan kuasa Tuhan. Sebab di sini dikatakan karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir, nah ini saudara, karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Abraham berani menyerahkan dirinya, mengandalkan pertolongan Tuhan kalau dia sampai salah. Dia tahu bahwa kalaupun dia salah mengorbankan anaknya ini, kalaupun yang dia lakukan itu ternyata bukan yang Tuhan kehendaki, tetapi mungkin iblis yang menghendaki, dia tetap berani melakukan itu, saudara, karena dia sudah cast himself upon the Lord. Dia menyerahkan masalahnya, problema yang dihadapi itu kepada Tuhan. Dia mengandalkan kepercayaan kepada Tuhan, bahwa Tuhan berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Saudara, pola pikiran Abraham ini yang dapat kita lihat di dalam masalah Lot. Pada waktu dia menghadapi pemilihan yang mana, atau mengambil keputusannya bagaimana, saudara, dia lebih meniadakan, atau dia coba berusaha untuk mengambil tindakan yang sebaik-baik yang mungkin yang dia bisa lakukan. Tetapi yang dia tidak mampu lakukan, dia serahkan pada Tuhan. Apa yang dia mampu lakukan, dia cuma memanggil pada Lot. Itu kemampuan dia maksimal, dan mengizinkan Lot untuk memilih. Dan hasil pilihan Lot dia serahkan kepada Tuhan, karena dia percaya bahwa Tuhan sanggup memilihkan bagian yang terbaik bagi dia, sesuai dengan rencana dan janji Tuhan. Saudara, menyerahkan atau menyelesaikan masalah dengan mengandalkan kuasa Tuhan ini ternyata juga dipakai oleh Daud, pahlawan iman, ketika ia berperang melawan Goliat. Saudara ingat pada waktu Daud berperang melawan Goliat, itu satu kejadian yang luar biasa, yang selalu menjadi sumber kekuatan iman bagi kita. Pada saat itu, saudara, Goliat berhadapan dengan pasukan Israel, dan dia menghina Allah Israel. Saat itu tidak ada seorang pun yang berani membela nama Tuhan. Tetapi Daud, saudara, dia tidak rela nama Tuhan dihina dan diinjak-injak oleh Goliat. Karena itu dia terpanggil, dia merasa terpanggil untuk melawan Goliat. Dan modalnya apa, saudara? Modalnya cuma tali umban dan batu kali. Kita lihat, hanya itu. Mana bisa melawan Goliat yang tinggi besar dan mempunyai baju sirah dan punya pedang yang panjang. Dia gak punya apa-apa. Daud gak punya apa-apa. Punya cuma tali umban dan batu kali, saudara. Daud pada waktu itu menghadapi masalah ini, saudara. Nama Tuhan dihina. Dia ingin menghancurkan yang menghina ini. Bagaimana caranya? Kalau dia mengandalkan kekuatannya sendiri, ya dia tidak mungkin, tidak mampu, saudara, tidak mampu. Sudah jelas ada perbedaan yang begitu besar antara senjata dia dengan senjata Goliat. Sudah nggak ada tandingannya sama sekali. Sama aja dengan mungkin peluru
dengan bom nuklir, ya nggak mungkin dipakai untuk melawan, ya nggak? Tetapi saudara, Daud tidak mengandalkan kuasanya sendiri. Dia tidak mengandalkan kemampuan dan kehebatan sendiri. Dia memang berusaha semaksimalnya untuk berbuat, yaitu dengan memakai tali umban dan batu kali itu. Kalau tidak, ya tentu dia tidak akan melakukan itu, bukan? Ya mungkin dia cuma berdoa aja, biarkan Tuhan turun tangan sendiri. Tidak, saudara. Daud tidak melakukan itu. Dia mengambil bagiannya dengan memakai modalnya ini yang dia miliki, yang Tuhan berikan pada dia, untuk dipakai sebaik-baik mungkin. He was doing his best. Tetapi dia tahu ada bagian yang dia tidak mampu lakukan. Itu menyelesaikan masalah itu. Dan dia put his trust on him to take care of the rest. Dan kita tahu, saudara, pada waktu itu apa yang terjadi. Daud hanya melemparkan batu-batu kali itu kepada Goliat semampu dia, dan Allah menyempurnakan lemparannya itu, saudara, sehingga mengenai dahi dari Goliat, mati langsung. Itu yang dikatakan di dalam istilah pertempuran dunia modern sebagai shoot and forget. Saudara tahu istilah itu? Shoot, forget. Nanti akan sampai sendiri. Istilah ini diambil, saudara, dari kenyataan kemajuan teknologi di dalam alat-alat pertempuran. Peluru kendali saat ini, saudara, dan juga smart bomb, itu tidak mengandalkan kemampuan orang yang menembaknya, yang memakainya untuk menembak sasaran. Memang si penembak sasaran ini, penembak ini, saudara, harus mengarahkan sebaik mungkin semampu dia menembak sasarannya. Dia tidak mungkin kalau mengarahkan peluru kendalinya misalnya seharusnya sasaran di barat, terus dia sengaja ngawur aja, dia tembakan ke timur, atau dia cuma melakukan sembarangan, tidak peduli. Saudara, penembak zaman sekarang, penembak dari peluru kendali yang canggih ataupun smart bomb itu, saudara, harus tetap menggunakan seluruh kemampuan mereka untuk mengarahkan senjata mereka ini kepada sasaran semaksimal mungkin. The best, cara yang terbaik yang mereka bisa lakukan. Tetapi sesudah mereka tembak, walaupun sasaran itu berganti arah, berganti tempat, saudara, menghindar ke sana kemari, tetapi peluru kendali yang smart atau smart bomb akan tetap menemukan mereka dan menghancurkan mereka. Karena apa, saudara? Karena komputer pencari sasaran yang ada di dalam otak atau di dalam kepala peluru kendali ataupun smart bomb itu, itulah yang akan mengejar sampai dapat. Kemanapun mereka lari, sasarannya lari, nggak bisa menghindar, karena komputer ini yang akan mengarahkan peluru atau senjata itu kepada sasaran. Komputer ini begitu canggih, saudara, dan tidak bisa dikalahkan. Karena itu si penembak bukan mengandalkan pada kemampuannya untuk mengarahkan peluru atau bom atau smart bomb, tetapi ia mengandalkan kemampuan dari komputer yang ada di kepala peluru kendali ataupun smart bomb itu. Di dalam kehidupan kita, saudara, kita juga, bukankah kita mengalami hal seperti itu? Bukankah kalau kita menghadapi satu masalah besar ataupun masalah kecil, kita dapat menembak masalah itu, saudara,
semampu kita, dengan semampu kekuatan kita, semaksimal mungkin. Tetapi kalau kita cuma sampai di situ saja, saudara, mengandalkan kemampuan kita, belum tentu kita bisa menembak sasaran kita. Karena mungkin aja sasaran itu juga akan berubah-ubah tempat. Tetapi kalau kita mengandalkan Allah yang lebih hebat, lebih dahsyat daripada komputer pengarah yang ada di dalam peluru kendali yang canggih dan smart bomb itu, maka dapat dipastikan saudara bahwa setelah Anda shoot masalah Anda, maka Anda dapat forget. Karena Allah kita, Allah yang kemampuannya luar biasa, Allah yang dahsyat, tidak mungkin menggagalkan usaha kita. Itulah Dia, Allah kita, El Shaddai, Allah yang dahsyat, yang maha perkasa. Mari kita renungkan. Tidak perlu ada takut apapun terjadi, Allah menjaga kita. Yesus selalu memelihara kita. Persoalan apapun yang kita hadapi, kita tidak perlu susah, sebab Roh Kudus menghibur kita. Tidak perlu kita merasa cemas apapun yang kita hadapi, karena Tuhan selalu memberkati kita. Siapa Dia? Allah kita adalah El Shaddai. El Shaddai, Allah yang maha kuasa, Allah yang dahsyat, Allah yang dapat Anda andalkan, Allah yang dapat berubah segala kesalahan dan ketidakmampuan Anda justru menjadi kemenangan bagi Anda. Inilah Allah kita, El Shaddai, Allah maha kuasa, berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Tuhan, terima kasih kami mempunyai Allah seperti Engkau, di mana kami dapat shoot and forget segala problema kami, karena kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa, Allah yang setia. Engkau lah yang akan menyempurnakan usaha kami untuk menghancurkan segala problema kami. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami persembahkan pujian kami. Amin.